Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah pengetahuan kesekretarisan pertemuan ke-14 tentang presentasi bisnis. Nah, ketika kita akan melakukan presentasi bisnis, tentunya aplikasi yang digunakan adalah Microsoft PowerPoint. Nah, Microsoft PowerPoint ini adalah salah satu perangkat lunak yang merupakan bagian dari Microsoft Office. Microsoft PowerPoint ini sudah banyak mengalami peningkatan versi sesuai dengan perkembangan Microsoft Office. Software ini memiliki fungsi yaitu untuk membantu dalam penyusunan sebuah presentasi dengan baik. Dengan penggunaan Microsoft PowerPoint, maka akan membantu pemateri dalam memaparkan materinya dengan tampilan yang jauh lebih menarik dan juga jelas pada poin materi yang akan disampaikan. Ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam membuat materi presentasi yang baik, yaitu yang pertama, pergunakan desain yang konsisten. Kemudian batasi jumlah baris dan kata dalam setiap slide. Diutamakan poin dari materi presentasi yang akan disampaikan. Jadi dibatasi hanya poin-poinnya saja yang masuk ke dalam slide PowerPoint-nya. Kemudian pergunakan warna teks dan juga latar belakang yang kontras sehingga dapat mudah dibaca oleh peserta. Hindari penggunaan animasi dan sound effect yang berlebihan. Pergunakan pemakaian tombol-tombol penghubung antar slide dan juga pergunakan grafis atau gambar dalam menggambarkan informasi lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan teks. Jadi perbanyak tuh gambar-gambar ataupun grafik-grafik. Jadi minimalisir penggunaan kata-kata dalam slide PowerPoint-nya. Nah, untuk memulai membuat slide presentasi, langkah pertama itu kalian mengklik button new slide. Oke. Pertama tentu kita buka dulu aplikasi PowerPoint-nya. Kemudian di sana ada new slide atau pilih slide yang diinginkan untuk slide baru. Ya, di new slide-nya itu kemudian klik slide yang sesuai dengan pilihan kamu. Kemudian ada juga duplikat selected slide. Ini untuk membuat slide baru. Dengan cara ini hanya digunakan untuk membuat slide baru yang sama persis dengan slide yang kita pilih tapi masih dalam satu PowerPoint. Ada juga reuse slide. Ini membuat slide baru dengan cara mencari slide dengan mengimport slide-nya. Kemudian juga di layout slide ini, jenis tampilan desain slide yang akan dibuatnya itu ada title slide. Pada title slide ini, bentuk slide yang digunakan untuk membuat judul dari presentasi yang dibuat. Ada 2 kolom dalam title slide. Yang pertama itu digunakan untuk judul utama yang atas, dan yang kedua yang bawahnya digunakan untuk subtema dari presentasi yang akan dibuat. Kemudian yang kedua ada title and layout. Nah, ini digunakan ada 2 bagian, yaitu kolom untuk mengisi judul dari slide tersebut. Bagian ini ada di sisi paling atas slide-nya dan bagian bawahnya itu untuk isi materi yang dapat diisi dalam bentuk gambar, suara, video, chart, ataupun tabel sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga ada section header. Ini berisikan dari lanjutan presentasi dari slide selanjutnya. Kemudian juga ada to layout. Layout ini bentuk slide yang berisi judul dari slide presentasi di atas slide. Berikutnya terdapat 2 kolom slide yang berbeda yang dapat diisi dalam bentuk gambar, suara, video, chart, atau tabel sesuai dengan kebutuhan. Ada juga comparison. Nah, layout ini memiliki fungsi yang sama dengan to content. Yang membedakan adalah untuk kedua kolom slide dapat diberikan judul dari setiap kolom. Layout ini biasanya digunakan untuk data perbandingan.
Kemudian juga ada menu insert. Dalam penggunaan Microsoft PowerPoint, penggunaan diharapkan dapat menyajikan paparan dari materi presentasi dengan semenarik mungkin dan sejelas mungkin sehingga informasi yang diberikan dapat diterima oleh si pendengar. Salah satu keunggulan dari Microsoft PowerPoint ini yaitu bisa memaparkan atau menggambarkan poin dari slide dengan menggunakan objek terkait. Sebuah objek pada slide presentasi baik berupa gambar, video, suara yang akan memberikan informasi yang lebih luas dan juga mudah untuk dipahami. Berikut ini cara yang digunakan untuk mengatur objek pada sebuah slide presentasi. Nah, di sana ada misalkan kita mau memasukkan gambar. Tentunya kita klik yang insert picture. Insert dulu, kemudian ada picture, kemudian akan muncul kotak dialog pencarian gambar. Lalu pilihlah gambar yang ingin disisipkan ke dalam slide-nya. Oke. Kemudian ketika kita mau menambahkan clip art, pertama klik tab insert, kemudian klik icon clip art yang ada pada groups insert. Maka di sisi kanan dari ruang kerja PowerPoint akan muncul kotak dialog untuk memilih clip art yang akan disisipkan. Klik Go untuk menampilkan pilihan clip art yang tersedia pada Microsoft Office. Selain itu juga ada Insert Shape. Pertama, klik tab Insert, kemudian klik icon Shape yang ada pada Groups Insert. Pilih salah satu bentuk shape yang akan digunakan. Nah, implementasikan hasil pilihan shape pada lembar kerja slide dengan mengklik pada lembar kerja lalu ditahan tekanan pada mouse sambil digerakkan atau di-drag sesuai dengan kebutuhan. Dan juga gunakan tombol Shift pada saat melakukan drag untuk memperoleh hasil shape yang sesuai dengan kebutuhan presentasi. Ada juga insert tabel. Nah, pertama, klik tab Insert, kemudian klik icon tabel yang ada pada grup Insert. Tentukanlah banyaknya kolom dan baris yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan slide. Kolom adalah banyaknya kotak ke samping, sedangkan baris adalah banyaknya kotak ke bawah. Ketika tabel sudah muncul, maka akan muncul pilihan desain warna untuk tabel yang dipilih sesuai dengan selera. Selain itu juga ada Insert Chart. Pertama, klik tab Insert, kemudian klik icon chart yang ada pada grup Insert. Kemudian akan muncul template chart. Pilihlah salah satu bentuk bagan chart yang dibutuhkan. Kemudian ada Insert Text Box. Pertama, klik tab Insert, kemudian klik icon text box yang ada pada grup Insert. Kemudian letakkan di tempat yang akan diberikan teks pada lembar kerja slide. Tulis isi dari text box yang akan dibuat. Ada juga Insert Word Art. Pertama, klik tab Insert, kemudian klik icon Word Art yang ada pada grup Insert. Pilih jenis word art yang akan dibuat. Ada juga Insert Video dan Audio. Kemudian, caranya adalah pertama klik tab Insert, kemudian klik icon video atau audio yang ada pada grup Insert. Akan muncul pilihan pengambilan video. Ada video from file, yaitu mengambil video dari folder. Ada video from web, mengambil video melalui web atau situs. Ada juga clip art video, mengambil video dari Microsoft Office. Untuk pengambilan audio, ada audio from file, yaitu mengambil audio dari folder. Ada clip art audio, mengambil audio dari Microsoft Office. Ada record audio, yaitu merekam langsung suara atau audio yang ingin disisipkan. Nah, dalam PowerPoint juga ada menu desain. Desain slide adalah salah satu pengaturan yang cukup penting dalam membuat sebuah slide presentasi. Karena dengan slide ini, pengguna dapat mengatur komposisi warna tampilan dan isi pada slide supaya menjadi lebih menarik. Dengan kemajuan Microsoft Office, maka Microsoft PowerPoint dapat dengan mudah mengatur pewarnaan background
dari setiap layout beserta objek yang digunakan pada slide. Untuk melakukan pengaturan slide dapat dilakukan dengan membuka tabs design dari menu bar Microsoft PowerPoint-nya. Ada menu view. View atau tampilan adalah salah satu tabs yang ada pada fasilitas menu pada Microsoft PowerPoint. Tabs ini berisi groups yang digunakan untuk mengatur bentuk tampilan dasar pada sebuah slide presentasi. Pengaturan yang dilakukan pada tabs view dapat memudahkan pengguna untuk menampilkan slide yang lebih menarik dan juga terstandarisasi. Ada juga menu transition. Dalam Microsoft PowerPoint terdapat tabs yang digunakan untuk memberikan efek animasi yaitu transition. Fungsi dari transition ini untuk memberikan sentuhan animasi pada saat perpindahan dari satu slide ke slide yang lain. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kesan tidak terlalu kaku pada tampilan presentasinya. Dalam Microsoft PowerPoint terdapat banyak pilihan transition yang dapat digunakan. Ada juga menu animation. Dalam Microsoft PowerPoint terdapat tabs yang digunakan untuk memberikan efek animasi yaitu animation. Fungsi animation yaitu untuk memberikan sentuhan animasi pada setiap objek yang ada pada slide presentasi. Hal tersebut juga dilakukan untuk memberikan kesan lebih interaktif dan menarik pada slide presentasi. Dalam Microsoft PowerPoint terdapat banyak pilihan animasi yang dapat digunakan. Ada juga menu slideshow. Dalam Microsoft PowerPoint terdapat tab slideshow yang berisi fasilitas yang dapat digunakan untuk mengatur tampilan saat slide dijalankan. Pada saat melakukan presentasi, kita memerlukan fasilitas yang mendukung dan juga memadai, seperti tulisan yang terlihat jelas dan besar, beberapa langkah untuk menampilkan slide secara penuh. Jadi, pada si slideshow ini digunakan ketika kita akan memulai untuk melakukan presentasi agar tampilan layarnya itu menjadi penuh. Jadi terlihat tulisan-tulisan yang ada di slide-nya. Langkahnya pertama yaitu pastikan bahwa file PowerPoint sudah terbuka, kemudian klik icon kecil di bagian bawah Microsoft PowerPoint, atau juga bisa dengan menggunakan tombol F5 pada keyboard. Maka slide akan menampilkan dalam layar penuh. Baik, cukup sekian video pembelajaran mata kuliah pengetahuan kesekretarisan di pertemuan ke-14 tentang presentasi bisnis ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang